Untuk wawancara kami akan membahas tentang tren dan isu PAUD saat ini. Jadi menurut Ibu, tren dan isu yang menjadi perhatian di lembaga PAUD saat ini itu apa ya Bu? Menurut saya, pengamatan saya sekarang yang masih tren-tren itu kurikulum merdeka. Banyak diperbicarakan di mana-mana itu kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka yang mencakup anak-anak pembelajaran yang tidak banyak menuntut untuk anak-anak ke depannya, ibaratnya pemaksaan. Jadi pembelajaran anak terserah anak-anak, yang penting minat anak, senang, dan anak belajar mandiri terutama. Dan saat ini kan banyak anak-anak terpengaruh dengan gadget itu ya, terutama HP. Jadi dia hanya fokusnya ke gadget. Nah, makanya sekarang diadakan kurikulum merdeka, jadi anak memang bebas merdeka dalam belajar. Bagaimana tanggapan Ibu saat ini terkait isu kurikulum merdeka itu tuh? Kalau menurut saya sih ya tidak beda jauh dengan kurikulum 13 ya. Sebenarnya hanya istilahnya aja merdeka sama kurikulum 13. Pada dasarnya intinya sama. Cuma hanya kalau kurikulum merdeka itu hanya ada 4 tema yang terdiri, mungkin Mbak tahu ya, tema yang seperti cinta tanah air itu dan sebagainya, ada 4 tema. Tapi kalau kurikulum 13 itu kan mencakup ada beberapa tema dan ada 6 aspek pengembangan. Nah, kalau kurikulum 13 aspek pengembangannya terdiri dari nilai agama, fisik motorik, kognitif, terus sosial emosional dan seni itu. Tapi itu sudah dikemas jadi satu, jadi kurikulum merdeka. Jadi tidak beda jauh sih sama kurikulum 13, dan kita kegiatan sehari-harinya tetap kita menggunakan kurikulum merdeka, tapi kegiatannya anak-anak kita terapkan ke area-area. Cuma pembelajarannya aja kita dibebaskan. Tidak umpamanya kalau anak-anak dulu hanya satu kegiatan membaca, belajar bermain dan membaca ya namanya. Itu membaca tidak hanya baca buku, tapi dengan beberapa alat yang telah disediakan oleh sekolah biar anak tidak merasa bosan. Seterusnya, apa saja kendala yang dihadapi pendidikan anak usia dini terkait ini Bu, isu kurikulum merdeka ini? Kendalanya yaitu anak itu ya memang sih anak ada segi positif dan negatifnya. Di segi positifnya mungkin anak senang ya dengan berbagai macam media. Contoh media menghitung tidak harus dengan ditulis, tapi banyak sekali bahan-bahan yang perlu diberikan kepada anak. Seperti contohnya kita menggunakan lospat. Nah, lospat kita, di lospat itu kan banyak bahan-bahan alam. Nah, mungkin anak yang belum tahu jadi tahu. Nah, plus minusnya itu kita keterbatasan dan juga. Dan anak juga kadang, kalau masalah anak sih anak mesti enjoy aja ya dengan pembelajaran apa. Menurut saya anak-anak itu enjoy, yang penting cara kita menerangkannya ke anak udah gitu aja. Kendalanya yaitu alat yang jelas. Kalau maaf ya, kalau TK-nya Bonafit mungkin dan sumber dananya banyak, tapi sekarang kan sudah ada BUP ya, Bonafit itu ya alat memang tidak harus beli kan, alat itu kan di mana-mana kan banyak sekali dari bahan bekas dan sebagainya, tergantung gurunya yang kreatif. Yang penting gurunya kreatif gitu. Yang seterusnya Bu, menurut pendapat Ibu bagaimana peran pendidikan anak usia dini dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka? Perannya maksudnya? Peran pendidikan untuk mengatasinya anak-anak. Iya. Dengan yang kurikulum merdeka itu ya. Kayak contohnya anaknya mungkin nggak mau, malas. Gitu. Setahu saya, maaf ya, selama ini pengamatan saya
anak mau semua, karena kan yang dinamakan kurikulum merdeka itu kan bebas merdeka, bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan belajarnya, namanya ya itu tadi yang sudah saya katakan, mamanya menghitung itu tidak harus dengan ditulis, tapi berbagai macam media, jadi disediakan ya anak itu yang menjadi tertarik ya kayak itu. Kalau menurut saya mengatakan paling dari anak-anak yang maaf dikatakan ABK, nah itu baru itu. Kalau yang anak-anak enggak ngomong ABK, setahu saya enjoy aja sih, nggak ada masalah kalau di sini. Hanya beberapa anak yang memang ada anak yang kurang itu aja. Itu kan memang harus perlu stimulus, perlu menyetop, perlu bagaimana caranya anak itu mau belajar. Tapi kalau anak sama sekali dia anak enggak mau, tidak. Apakah di TK sekarang ini peran teknologi itu ada di kurikulum merdeka ini? Ada, sebenarnya kita mengajarkan tentang diskusi kita menggunakan dengan metode, dengan cara tadi cara menanam. Nah, kalau kita biasanya kalau menanam itu bisa praktek. Nah, mungkin kita dengan cara kita pakai teknologi yaitu melalui video, cara dari menanam, pamannya menanam biji kedelai, kok bisa dari toge bagaimana, itu dari biji, terus gimana, medianya apa, mau pakai kapas, apa mau pakai tanah, atau mau pakai air atau menanam pohon apa yang dengan batang, apa langsung pakai tanah atau bagaimana, itu tadi itu dengan teknologi cara menanam apa tadi biji kacang hijau. Dari rekan saya Ya ada yang ditanya. ngomong ketemu. Tapi menurut saya kalau TK sini ya, insya Allah anaknya tidak ada yang males, tidak ada, kecuali itu yang saya katakan tadi, kurang lah ABK. Memang ada anak beberapa yang ABK. Terus ada lagi kalau memang anak itu males, nggak mau belajar, ya kita bujuk, kita dorong, terus kita arahkan mau kemana, kamu suka di mana. Jadi memang kita peran guru ora terus meneng wae ndak. Bocah ora gelem terus meneng. Ya wis lah gelem ya wis lah. Ndak, tapi peran guru bagaimana? Kita membujuknya anak, dibujuk anaknya. Kalau tidak diarahkan, dilihatkan pembelajaran yang beliau tertarik, atau main balok, atau main ini, jadi anak itu akan nanti tertarik. Apa perbedaan yang sangat menonjol dari kurikulum 13 sama kurikulum yang ini merdeka? Yang sangat menonjol. Kalau kurikulum merdeka menonjolnya itu anak memang bebas dalam belajar, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Jadi belajarnya tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas. Terus banyak kegiatan praktek, terjun langsung, itu pasti kalau kan merdeka kan. Jadi mamanya kita mengajarkan anak cara membuat telur asin, jadi terjun langsung. Telur asin ki piye, ora hanya lewat video, ora hanya lewat gambar, ora hanya lewat cerita, tapi anak praktek langsung. Contoh cara membuat air minum, teh manis dan anak itu merasakan, anak langsung terjun langsung. Terus ada kegiatan keluar yang itu yang membuat menarik, anak yang menonjol. Kalau kurikulum 13 kan tidak seperti di kurikulum merdeka ya, memang hampir sama, cuma kalau 13 saya tuh banyak menonton ya itu belajar itu, tapi ya itu saya kembalikan ke gurunya masing-masing. Berarti untuk RPPH dan RPPM itu berbeda ya? Berbeda. Kalau dulu yang kurikulum T13, kalau kita ya, mungkin TK-TK lain berbeda. Kalau TK kita, itu kalau dulu itu per hari. Kurikulum 13 ya, per hari, terus hari, tanggal, itu biasanya seperti itu, tema, subtema, jam gitu toh.
terus diskusi kegiatan ini. Ya sama, sebenarnya hampir sama. Cuma kalau kita yang kurikulum 13 itu per hari. Di sini disisipi ada kegiatan di luar kegiatan yaitu ekstrakurikuler. Kita sisipi ada kegiatan drum band, apa melukis, terus kegiatan penutup, tapi kita buat langsung 1 minggu, kan per hari. Kalau kurikulum merdeka itu lebih simpel, tidak terlalu banyak administrasi. Tapi kalau kurikulum 13 ya banyak kan administrasi, harus membuat PPM mingguan nanti dijabarkan menjadi harian. Terima kasih Bu, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Terima kasih sudah berkenan untuk kami wawancarai. Mohon maaf jika ada dari kami yang salah-salah kata atau perilaku Bu. Saya ulangi pertanyaan. Bagaimana tanggapan Ibu saat ini terkait isu tersebut yang sedang tren di lembaga PAUD? Kalau di lembaga kami itu yang tren apa ya? Mungkin ya masih sekitar pembiasaan, kemudian SOP yang kami harapkan bisa segera tercapai. Kami untuk saat ini masih fokusnya di bidang kemandirian untuk istilahnya untuk agar orang tua bisa melepas anak-anaknya itu Mbak. Solusinya kita setiap hari itu sudah memberikan pengertian, memberikan penguatan ke anak didik dan ke orang tua sesuai dengan kondisi yang sebagaimana mestinya bisa dilaksanakan. Orang tua bisa bekerja sama dengan gurunya dan anak-anak juga. Masih kurang jelas atau bagaimana ini Mbak? Sudah jelas Ibu. Oh sudah. Ada pertanyaan lain? Mungkin teman saya lagi terkendala sinyal, jadi bisa saya ambil alih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang Ibu hadapi di pendidikan anak usia dini ini dengan isu ini, Bu? Mohon maaf, kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi di pendidikan anak usia dini terkait isu ini, Bu. Kendalanya untuk saat ini, ya, untuk tenaga pendidik di lembaga kami kurang memenuhi standar yang diharapkan. Jumlah pendidik dengan peserta didik itu harusnya satu guru itu 15 anak, sedangkan di lembaga kami itu melebihi kapasitas. Satu pendidik itu memegang anak antara 20 sampai 25, itu sudah melebihi kapasitas. Kendalanya di situ. Selanjutnya bisa rekan saya Lailatul Musyarofah untuk memberikan pertanyaan. Baik Bu, selanjutnya pendapat Ibu bagaimana peran PAUD ya Bu dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan isu tersebut Bu Muna? Cara mengatasinya kami semaksimal mungkin memusatkan perhatian ke anak didik sesuai dengan usianya, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam kegiatan keseharian mulai dari SOP penyambutan, kemudian kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, kita maksimalkan meskipun jumlah anak melebihi kapasitas, tetap kami berusaha untuk melakukan pelayanan yang maksimal. Oke Bu Muna. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan pertanyaannya?
Monggo saya persilahkan. Masih ada yang perlu ditanyakan lagi Mbak ini atau bagaimana? Sepertinya sudah cukup, Bu. Makasih, sudah cukup. Bu Muna. Oke, sama-sama. Makasih Bu Muna sudah mau membantu. Mohon maaf apabila dalam melakukan wawancara banyak kesalahan dan kekurangannya ya Bu. Terima Ya, kasih. Semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk mbak-mbaknya semuanya. Ya, Bu. Nah, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mohon izin, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aku mana? Kamu di mana itu, Dik?